Halo semua, perkenalkan nama saya Karunia Safitri dengan NIM 230105047. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat IPA. Yuk simak. Oh iya, sebelum membahas tentang hakikat IPA, kalian tahu nggak apa itu IPA? Srini M. Iskandar menyatakan IPA merupakan singkatan dari kata ilmu pengetahuan alam yang diterjemahkan dari bahasa Inggris nature science. Secara singkat biasanya disebut dengan sains. Jadi, sains secara harfiah dapat disebut sebagai ilmu pengetahuan alam atau yang mempelajari peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam. Selain itu, menurut James B. Conant yang dikutip oleh Mimi Suryati, mendeskripsikan IPA sebagai rangkaian konsep dan pola konseptual yang saling berkaitan yang dihasilkan dari eksperimen dan observasi. Hasil-hasil eksperimen dan observasi yang diperoleh sebelumnya menjadi bekal bagi eksperimen dan observasi selanjutnya, sehingga memungkinkan ilmu pengetahuan tersebut untuk terus berkembang. Langsung saja kita akan membahas tentang hakikat IPA. Hakikat IPA dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama hakikat IPA sebagai proses, hakikat IPA sebagai produk, hakikat IPA sebagai sikap, dan hakikat IPA sebagai teknologi. Selanjutnya kita akan membahas tentang hakikat IPA sebagai proses. Merupakan mengumpulkan dan menghubungkan fakta-fakta untuk menginterpretasikannya. IPA sebagai proses mengandung pengertian cara berpikir dan bertindak untuk menghadapi atau merespon masalah-masalah yang ada di lingkungan. Jadi, IPA sebagai proses menyangkut bagaimana proses atau cara kerja untuk memperoleh hasil atau produk ilmiah yang kemudian dikenal sebagai proses ilmiah. Dalam IPA sebagai proses, dibedakan menjadi 2 kelompok keterampilan. Yang pertama, yaitu ada proses dasar atau basic skill, dengan contoh keterampilan yaitu mengamati, menarik kesimpulan, mengukur, mengkomunikasikan, mengelompokkan, dan memprediksi. Yang kedua, yaitu ada keterampilan proses terintegrasi atau integrate skill, dengan contoh keterampilan yaitu pengontrolan variabel, penyusunan hipotesis, menentukan operasionalnya, eksperimen, membuat model, dan menginterpretasikan data. Yang kedua yaitu ada hakikat IPA sebagai produk, merupakan kumpulan hasil kegiatan empirik dan kegiatan analitik yang dilakukan oleh para ilmuwan selama berabad-abad. Bentuk ilmu pengetahuan alam sebagai produk adalah sebagai yang berikut. Pertama, fakta IPA adalah pertanyaan-pertanyaan tentang benda-benda yang benar-benar ada atau peristiwa-peristiwa yang betul-betul terjadi dan sudah dikonfirmasi secara objektif. Kedua, konsep IPA adalah suatu ide yang mempersatukan fakta-fakta IPA. Ketiga, prinsip IPA adalah generalisasi tentang hubungan di antara konsep-konsep IPA. Yang keempat, hukum alam adalah prinsip-prinsip yang sudah diterima meskipun juga bersifat tentatif, tetapi karena mengalami pengujian-pengujian yang lebih keras daripada prinsip, maka hukum alam bersifat lebih kekal. Yang terakhir, teori ilmiah merupakan kerangka yang lebih luas dari fakta-fakta, konsep-konsep, dan prinsip-prinsip yang saling berhubungan. Suatu teori merupakan model atau gambaran yang dibuat oleh ilmuwan untuk menjelaskan gejala alam. Yang ketiga yaitu ada hakikat IPA sebagai sikap. Dengan menggunakan metode ilmiah dapat melalui proses observasi, eksperimen, dan berpikir rasional diperlukan sikap ilmiah seperti jujur, objektif, terbuka, komunikatif, dan sebagainya, agar mencapai hasil atau produk IPA yang benar. Berikut sikap-sikap ilmiah yang dikembangkan oleh ilmuwan untuk mencapai hasil yang diharapkan. Pertama, objektif terhadap fakta. Objektif adalah menyatakan segala sesuatu tidak dicampuri oleh perasaan senang atau tidak senang. Kedua, tidak tergesa-gesa mengambil kesimpulan bila belum cukup data yang mendukung kesimpulan itu. Yang ketiga,
Berhenti terbuka artinya bersedia menerima pandangan atau gagasan orang lain, walaupun gagasan tersebut bertentangan dengan penemuan sendiri. Keempat, tidak mencampur adukan fakta dengan pendapat. Kelima, bersikap berhati-hati. Sikap ini ditunjukkan oleh ilmuwan dalam bentuk cara kerja yang didasarkan pada sikap penuh pertimbangan, tidak ceroboh, selalu bekerja sesuai prosedur yang telah ditetapkan, termasuk di dalam sikap tidak cepat mengambil keputusan. Terakhir, sikap ingin menyelidiki atau keingintahuan yang tinggi. Bagi seorang ilmuwan, hal yang dianggap biasa oleh orang pada umumnya, hal itu merupakan hal penting dan layak untuk diselidiki. Yang keempat atau yang terakhir, yaitu ada hakikat IPA sebagai teknologi. Sains sebagai teknologi merupakan sains mempunyai keterkaitan dengan perkembangan teknologi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Pada mulanya, antara ilmu pengetahuan dan teknologi itu tidak selalu mempunyai kaitan. Namun, dalam kehidupan manusia dewasa ini tidak dapat terlepas dari ilmu ilmiah dan teknologi dalam berbagai bidang. Sains dan teknologi saling melengkapi sangat erat satu dengan yang lainnya. Penemuan dalam sains memungkinkan pengembangan teknologi dengan menyediakan instrumen yang baru lagi, sehingga memungkinkan mengadakan observasi dan percobaan dalam sains. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat.